Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehat, panjang umur kepada kita semua, ya anak-anak, sehingga kita bisa bertemu kembali di tahun pelajaran yang baru. Oke, nah hari ini Bu Ika ucapkan selamat datang di kelas yang baru. Selamat atas kenaikan kelasnya. Semoga nanti ke depan kalian lebih dewasa. Dan ingat anak-anak, walaupun masih dalam kondisi pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Jangan menyerah ya. Nah, tahun ini kalian akan ketemu Bu Ika seperti kelas 7 kemarin, masih dalam kelas informatika ya. Nah, semoga tidak bosan ya. Nanti kita akan belajar via daring. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrak belajar. Bagaimana kita akan belajar setengah semester, satu semester ini ke depan. Jadi semester gasal ini. Semoga nanti semester 2 kita bisa ketemu secara nyata, nah tidak secara virtual. Nah, setelah ini nanti Bu Ika akan tayangkan tentang PowerPoint kontrak belajar atau rancangan penilaian cakupan materi yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Silahkan disimak ya. Nah, di layar kalian sudah ada tulisan kontrak belajar informatika kelas 8. Nah, KIKD yang akan kita lalui untuk semester ini ada 3 cakupannya. Yang pertama adalah jaringan komputer atau internet, yang kedua algoritma dan pemrograman, yang ketiga dampak sosial informatika. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa tahun ini sebenarnya dari tahun kemarin kita bukan TIK tapi informatika gitu ya. Jadi cakupannya agak berbeda dengan kurikulum TIK yang dulu. Selanjutnya, nah mohon maaf mungkin ini agak kecil. Yang kalian lihat di papan atau layar ini adalah materi esensial yang akan kita pelajari selama semester 1. Dimulai dari nomor 20 ya. Tapi itu adalah keterampilan, nanti kalian bisa lihat kompetensi, di bagian kompetensi ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi kompetensi yang pertama, KD ketiga, kita akan mengenal internet dan jaringan lokal, kemudian mengenal konektivitas internet, kemudian mengenal enkripsi untuk memproteksi data, kemudian selanjutnya KD 3 memahami bahwa manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma. Untuk keterampilannya, nanti kita akan belajar melakukan koneksi perangkat jaringan lokal maupun internet. Kemudian berikutnya, membuat robot yang mampu menggambar atau menulis dengan program sederhana. Kemudian mendefinisikan variabel, menyimpan data dan mengubahnya. Yang terakhir adalah memakai instruksi kondisional. Tetapi perlu anak-anak ketahui, mungkin tidak semua materi esensial ini bisa kita capai di semester 1 ini, mengingat jadwal kita yang tidak seperti jadwal-jadwal semester-semester sebelumnya. Ya, mungkin pertemuan kita akan lebih singkat karena masalah COVID ini. Nah, kemudian rancangan penilaiannya, program penilaian kita, metode pembelajaran kita jelas nih, daring. Untuk medianya kita menggunakan Microsoft 365, kemudian alatnya, gadget, HP atau laptop, Bu Ika menggunakan OBS, Microsoft Form, dan yang lain, sumber belajar, internet, YouTube, buku informatika atau e-book informatika. Jadi anak-anak tidak perlu terpancang terhadap
buku-buku ya. Buku bisa di mana aja, bahkan e-book banyak di internet. Nah, pertemuan kita 1 kali seminggu atau menyesuaikan jadwal dari sekolah, gitu ya. Nah, kemudian untuk masalah penilaian, aspek yang pertama penilaian kognitif. Yang pertama, ulangan harian. Kita akan mengadakan ulangan harian sebanyak 2 kali dalam 1 semester ini menggunakan Microsoft Form. Jadi anak-anak nanti tinggal ngisi dan tinggal submit atau mengirim saja. Kemudian yang kedua, tugas terstruktur. Setiap pertemuan nanti akan Bu Ika berikan tugas, bisa menggunakan Microsoft Form atau yang lain gitu ya. Kemudian tugas mandiri ada 1 kali, bentuknya proyek atau produk nanti. Kemudian ulangan tengah semester 1 kali atau penilaian tengah semester 1 kali, penilaian akhir semester 1 kali. Kemudian aspek yang kedua adalah sikap. Bu Ika akan mengambil nilai tentang kedisiplinan dan ketelitian. Disiplin dan teliti dalam hal apa? Disiplin ketika menghadiri pembelajaran. Jadi anak-anak walaupun kita daring, anak-anak juga akan Bu Ika absen. Kemudian disiplin dalam mengerjakan dan penyelesaian tugas. Yang ketiga tentang keterampilan. Nah, nanti Bu Ika akan ambil dari nilai praktek atau proses. Dari mana itu, Bu? Nanti bisa dari tugas anak-anak membuat video atau melalui video atau vlog bisa gitu ya. Kemudian KKM-nya masih sama 75. Jika anak-anak nilainya melebihi 75 maka akan masuk program pengayaan. Jika kurang dari 75 maka akan masuk program remedial. Nah, diharapkan anak-anak mengikuti segala bentuk pembelajaran informatika. Alat yang dibutuhkan anak-anak bisa HP, bisa laptop, dan yang jelas adalah jaringan internet. Nah, nanti ketika kita akan mulai pembelajaran, anak-anak bisa melihat materi Bu Ika di kelas notebook di sini, ya. Nanti klik aja Content Library, kemudian di sini nanti akan ada folder materi, nanti diklik aja di situ, nanti akan ada pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya. Untuk perintahnya, anak-anak bisa lihat nanti di bagian general, di bagian postingan. Nanti Bu Ika pandu lewat situ ya. Nanti tapi materinya ada di kelas notebook bagian Content Library. Kemudian jika ada tugas, nanti bisa dikumpulkan ke menu penugasan di sini. Nanti anak-anak buka Microsoft Teams, kemudian ada General, di sini ada kantong penugasan. Nanti Bu Ika pandu lewat postingan, anak-anak harus ngirim dalam bentuk apa. Misal Bu Ika suruh bikin artikel atau ringkesan dalam Word, nanti dikirimnya ke menu ini, penugasan. Jadi tidak di bagian postingan, bagian general, tetapi bagian penugasan. Nah, bagi anak-anak yang masih membutuhkan informasi tentang tugas ataupun pembelajaran, pengen nanya atau bertanya kepada Bu Ika secara pribadi, bisa klik menu chat di sini ya. Atau kita bisa juga diskusi di post di bagian general dalam Microsoft Teams ya, kelas informatika. Bedanya kalau di bagian post itu nanti teman-teman yang lain bisa melihat postingan kita, pesan kita gitu ya. Jadi anak tinggal pilih mau pilih yang mana, chat atau bagian post. Nah, terima kasih. Begitu anak-anak, pembelajaran dan program penilaian informatika bisa dipahami ya. Kita akan belajar dari waktu ke waktu. Semoga ini akan segera berakhir pandeminya. Nah, setelah ini anak-anak bisa membuka slide berikutnya
Setelah ini anak-anak bisa membuka bagian berikutnya. Bu Ika sudah berikan motivasi belajar di situ. Ada 2 video yang bisa kalian lihat, baru nanti kalian bisa memulai materi yang pertama, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.